轮回湮灭，天飞雷。这灵魂为何能在虚空中流浪？毕生难修的寂灭剑，一阳一绝传授于你。我传承，可瞬间获得剑意。什么？我们今天就不打扰了，先行告退，先行告退。我们赔就是，你说个价吧。你们赔个1万两，不算多吧？ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan mencoba merekap donghua baru, yaitu Wuying San Qian Dao. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dimulai dengan sebuah prolog berupa pertarungan antara dua kultivator terkuat, yaitu Changdi dengan Song Yu. Keduanya dikenal dengan sebutan master terkuat dan menjadi sepuh bagi semua praktisi. Awalnya keduanya merupakan sahabat, tapi karena ada salah satu dari mereka yang memiliki pemikiran berbahaya, jadinya keduanya pun tidak lagi sejalan dan akhirnya diharuskan hanya ada satu oranglah yang boleh memimpin semua praktisi. Oleh sebab itulah hanya ada satu jalan untuk mengakhiri pertikaian di antara mereka, yaitu dengan pertarungan. Di sana terlihat pertarungan pun berimbang. Song Yu dengan teknik naga pemusnah, sementara Changdi menggunakan guntur ungu 9 langit. Kedua kekuatan yang dikeluarkan nampaknya dua kekuatan terkuat yang dimiliki oleh masing-masing dari mereka. Alhasil keduanya pun terbentur dan pada akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Song Yu.轮回湮灭，你只知道动用这些法宝，天飞雷。 Meski begitu tetap saja luka akibat pertarungan barusan ternyata sudah tidak bisa lagi disembuhkan. Membuat ia pun menjadi pasrah kalau sebentar lagi dia juga akan mati menyusul Changdi. Tapi di saat itu tiba-tiba di sana Song Yu melihat adanya seseorang yang jiwanya masuk ke dalam ruangan hampa. Sontak ia pun bergegas menolongnya dan memberitahu kalau pemuda ini telah tewas dan jiwanya tak sengaja melewati ruangan hampa miliknya. Namun meski begitu Song Yu bersedia untuk menyelamatkan sang pemuda dengan menggunakan mangkuk reinkarnasi. Oleh karena itulah tak basa-basi lagi karena waktu Song Yu sudah tak lama lagi. Ia pun memutuskan untuk mewariskan semua keterampilannya kepada pemuda ini. Alhasil setelah semuanya diberikan maka perlahan tubuh Song Yu mulai menghilang. Sebelum itu Song Yu juga memberikan pusaka andalannya yang berupa mangkuk reinkarnasi serta langsung menyelamatkan pemuda ini. Sontak saja di sisi lain pemuda ini pun bangkit kembali dan dia adalah Su Wujo. Ia pun menjadi kebingungan dengan kehidupannya kali ini. Namun di saat yang sama muncullah seorang tetua yang bernama Kim Pengsa yang kini memarahi Wujo karena di saat ini Wujo tidak datang di saat pernikahan dirinya dengan putrinya. Dirinya juga menjadi murka saat setelah melihat Wujo yang malah dengan wanita lain. Namun jelas semua kejadian yang ada di sini sebenarnya Wujo ini tengah dijebak. Ia mencoba menjelaskan tapi mereka tetaplah tak percaya dan malah menghajarnya.
Di sisi lain, di luar pesta pernikahan, semua orang terus menggosipi tentang keluarga Qin yang malah menikahkan putrinya dengan sosok yang tidak berguna. Semua tamu memberikan hadiahnya masing-masing bagi Wuzhou dan juga putri keluarga Qin. Namun di saat itu tiba-tiba terdengar suara Wuzhou yang kini malah terusir dari kediaman keluarga Qin. Sontak semua orang menjadi kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Di sana kemudian ada seseorang yang mengatakan kalau Wuzhou ini tengah melakukan tindakan memalukan dengan sahabat King Mo. Mendengar itu, Wuzhou menjadi tak terima. Ia berpikir kalau sebenarnya dirinya saat ini tengah dijebak. Dan di sana putri keluarga Qin alias King Mo akhirnya datang membuat Wuzhou dan semua orang pun menjadi terkesima. Ya, 我老婆来了，我也看看。老爸， Setelah kedatangannya, Wuzhou pun mencoba menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Semua orang mulai berharap kalau Wuzhou ini akan ditabok King Mo, namun semua orang dibuat kaget. Ternyata alih-alih menaboknya, King Mo malah memaafkan Wuzhou dan mengajaknya pulang. Namun di perjalanan ia kemudian dihadang oleh seorang praktisi yang bernama Sisan. Kedatangannya ternyata cuma menantang Wuzhou untuk mengikuti kompetisi keluarga besar yang diadakan di kota Linan. Di sana kalau Wuzhou kalah, ia harus meninggalkan istrinya dan harus menyerahkannya kepada si Guangping. Tapi jelas Wuzhou menolaknya karena dia tak mau mempertaruhkan istrinya dengan sebuah pertarungan. Namun akhirnya Wuzhou pun berubah keputusannya yang kini ia pun menyetujuinya karena di sana semua orang terus saja meremehkannya. Alhasil semua orang yang mendengarnya mereka menjadi diam membisu karena tak menyangka Wuzhou sangatlah berani untuk menerima tantangan tersebut. Wuzhou. Singkat cerita, keesokan harinya Wuzhou kemudian langsung dimarahi oleh sang mertua. Dia memarahinya karena Wuzhou berani mempertaruhkan anaknya dengan sebuah pertarungan. Namun meski begitu Wuzhou mengatakan bahwa dirinya bukanlah Wuzhou yang dulu, di mana saat ini ia akan bekerja keras untuk menjadi anak yang berguna. Namun kini Peng San tentu saja sangat tidak percaya dengan perkataan Wuzhou karena ia sendiri sudah tahu tingkah laku Wuzhou yang selalu mempermalukannya. Namun Qin Peng San pun berhenti dikala King Mo menghentikan sang ayah untuk memarahi Wuzhou. Di sana King Mo berniat mencabut perjanjian Wuzhou dengan Sisan karena menurutnya pertarungan itu sangatlah berbahaya dan Wuzhou hanya di ranah esensi darah tingkat 3. Yang kemungkinan jika Wuzhou kekeh mengikutinya maka dia pasti akan tewas. Namun nampaknya kesepakatan mereka tak bisa lagi dibatalkan membuat Peng Sa menyuruh Wuzhou untuk mengasingkan diri demi berlatih ilmu bela diri. Di sana Peng Sa sangat menyesal karena telah melibatkan putrinya untuk membalas kebaikan ayah Wuzhou dengan menikahkannya. Jadi dari sini guys, alasan pernikahan Wuzhou nampaknya bisa diketahui, yaitu karena ayah Wuzhou sebelumnya telah membantu keluarga Qin yang akhirnya Peng Sa lantas membalasnya dan berjanji kepada ayah Wuzhou untuk menikahkan putrinya. Di sela perbincangan itu tiba-tiba seorang pelayan melaporkan mengenai adanya keluarga Li dan keluarga Si yang seketika membuka toko senjata di depan kediaman mereka. Semua orang terlihat berkumpul melihat senjata yang mereka jual. Awalnya semua orang malah menertawakan mengenai senjata yang mereka jual yang tidak terlihat kuat. Namun seketika semua orang tiba-tiba memborongnya setelah melihat kekuatan dari bilah pedangnya. Sontak saja patria keluarga Qin alias Qin Peng Sa dia menjadi tak terima nih karena jika kedua keluarga itu berjualan di sini hal itu secara otomatis mematikan bisnis keluarga Qin yang juga menjual artefak pedang.
Dia tak menyangka kalau keluarga Li sebenarnya memiliki seorang master pedang untuk memikat banyak pembeli. Yang mana hal itu sebenarnya sangatlah sulit, bahkan keluarga Qin saja tidak mempunyai seorang master pedang. Di saat itu jugalah Hujo yang melihat kejadian ini, dirinya kemudian mengingat bahwa sebelumnya dirinya pernah melihat seorang master pedang dengan kekuatan niat pedang yang adalah Song Yu. Ia berpikir karena Hujo sudah menerima warisannya, maka dari itu ia pun pede bahwa dirinya pasti juga mempunyai kekuatan niat pedang. Di sana seketika muncul kedua keluarga tadi, yaitu Li Wangpeng dan Si Jian. Mereka mengatakan bahwa tak lama lagi bisnis keluarga Qin akan segera musnah. Oleh sebab itulah mereka meminta agar keluarga Qin mau bergabung dengan mereka. Sontak saja patriark keluarga Qin enggak setuju, membuat Si Jian pun memperlihatkan senjata pedang yang berisi niat pedang yang tentu saja tidak dimiliki oleh keluarga Qin. Sang patriark menyangkalnya guys, dan mengatakan kalau keluarga Qin sebenarnya memiliki pedang niat pedang. Jelas saja perkataan itu Si Jian lalu meminta agar patriark Qin segera mengeluarkan pedang tersebut. Keduanya tertawa dan merasa pede bahwa perkataan patriark Qin sebenarnya adalah kebohongan. Karena mereka tahu keluarga Qin ini tidaklah memiliki senjata pedang dengan niat pedang. Tak mau menyerah, akhirnya sang patriark pun meminta kepada pelayannya untuk mengeluarkan semua senjatanya. Yang siapa tahu dari kumpulan itu terselip pedang dengan kekuatan niat pedang. Di sana Hujo yang mendengarnya, kemudian ia pun bergegas untuk menunjukkan aksinya. Ia lantas menuju pada sebuah gudang senjata dan mencoba menerapkan niat pedang pada senjata di sana. Alhasil tak membutuhkan waktu lama, Hujo akhirnya berhasil menempelkan niat pedangnya.还来这里偷剑？哎呀，特地过来帮忙搬武器的，快来帮我抬武器呀！哎呀。 Akhirnya tak lama dari itu Hujo beserta sang pelayan kemudian membawa sekotak pedang yang sebelumnya telah ia tempeli niat pedang. Langsung saja tak basa-basi Si Jian kemudian memperhatikan semua pedangnya lalu mencoba untuk menghancurkannya. Tapi apa yang terjadi? Ya, alih-alih pedangnya hancur malah terlihat pedang milik Si Jian lah yang terlihat patah. Sontak saja semua orang yang melihatnya, mereka tak menyangka kekuatan pedang tersebut ternyata lebih sakti dibandingkan pedangnya Si Jian. Alhasil karena sudah seperti ini, kedua cucunguk ini malah mengatakan kalau di antara mereka sebenarnya telah terjadi sebuah kesalahpahaman. Dan mereka pun memutuskan untuk pamit dari sana. 我们今天就不打扰了，先行告退，先行告退。 Tapi jelas Hujo tidaklah membiarkannya pergi. Hujo meminta kepada keduanya untuk mengganti rugi akibat serangan tadi yang telah menghancurkan pintu keluarga Qin. Awalnya keduanya setuju karena mereka hanya perlu mengganti pintunya saja. Namun pintu itu bukan sembarang pintu. Menurut Hujo, pintu itu terbuat dari bahan langka yang dihargai dengan 10.000 tael. 我们赔就是，你说个价吧。赔个1万两，不算多吧？ Sontak saja mendengar itu keduanya pun menjadi kaget hingga merasa marah kepada Hujo. Tapi pada akhirnya keduanya pun setuju dan memberikan uang tersebut setelah melihat patriark Qin menjadi murka. 赔钱了事吧，我们一人5000两，一共1万两。我想两位有些误解，你们两个每人1万两。行了行了，谢兄谢兄，先给钱吧。哎，以后有时间常来啊。 Setelah mendapatkan uangnya, Hujo kemudian disuruh kembali untuk berlatih keras. 现在就要去关禁闭。我这就去关禁闭，关禁闭。 Di sana patriark Qin menanyakan kepada pelayannya kenapa di gudang senjatanya ada pedang yang memiliki niat pedang. Karena menurutnya sebelumnya tidak pernah ada orang yang menyentuhnya selain daripada Hujo. Mendengar itu patriark Qin kemudian berpikir dan mengira-ngira nih kalau Hujo kemungkinan telah mendapatkan sebuah kekuatan dari ayahnya. Dan setelah itu, waduh bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini.
Dan sampai jumpa di video selanjutnya. So next time and seperti biasa, salam para jagoan.